Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 21 hari ini ingin mempresentasikan hasil makalah kami terkait dengan socially responsible marketing. Adapun di kelompok 21 ini ada Pak Abdi Khalik Ginting dengan eh, NIM 17088230084. Ada Bapak Hutomo Rotua dengan 17088230002 dan saya sendiri Muhammad Fahri Reza dengan 17088230050. Baik, eh, untuk slide selanjutnya saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan socially responsible marketing. Ya, socially responsible marketing yaitu adalah pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial, adalah pendekatan pemasaran yang bertujuan untuk memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Ya, hal ini berbeda dengan pemasaran yang berfokus pada keuntungan finansial semata. Jadi, pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial ini melibatkan upaya untuk mempengaruhi perubahan perilaku yang bermanfaat bagi masyarakat seperti meningkatkan gaya hidup sehat, ya, dan pemasaran ini umumnya dilakukan oleh organisasi nirlaba atau pemerintah dan melibatkan proses perencanaan pemasaran yang sistematis. Oke, next slide mungkin terkait dengan role of social responsibility marketing management akan dilanjutkan oleh Bapak Hutomo Rotwa. Silakan Pak Hutomo. Baik, makasih Mas Fahri. The role of social responsibility in marketing management atau peran tanggung jawab sosial dalam manajemen pemasaran adalah hal yang penting kita lakukan untuk memastikan bahwa perusahaan mempertimbangkan dalam dampak sosial dari kegiatan pemasarannya. Hal ini melibatkan memperhatikan kepentingan masyarakat seperti lingkungan dan keuntungan finansial. Perusahaan yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial dapat memperoleh manfaat seperti meningkatkan citra perusahaan, loyalitas konsumen, dan kemampuan merekrut dan mempertahankan karyawan yang ahli. Seperti contohnya salah satu perusahaannya itu Stonyfield Organic Robotic. Ini adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1983 oleh Gary Hirschberg dengan keyakinan bahwa peluang bisnis menjual produk susu organik alami sambil memulihkan lingkungan. Perusahaan ini menggunakan pemasok tidak menggunakan praktik produktivitas agribisnis seperti penggunaan antibiotik, hormon pertumbuhan, pestisida, dan pupuk. Stonyfield juga melakukan investigasi dalam proyek lingkungan seperti penghijauan, pembangkit listrik tenaga angin, dan pengolahan limbah anaerobik. Selain itu, Stonyfield mengubah tutup plastik pada produk yogurtnya, menghemat sekitar 1 juta pound plastik setiap tahun, dan menambah pesanan tentang pemanasan global, bahaya hormon, dan makanan yang memodifikasi secara genetik. Perusahaan ini juga menyumbangkan 10% dari keuntungannya untuk perlindungan pemulihan bumi. Hal ini menyebabkan informasi kepada konsumen tentang tindakan sukarela perusahaan dalam mengembalikan perubahan iklim untuk mendorong tanggung jawab perusahaan. Next kita bahas adalah community-based corporate social responsibility atau corporate social responsibility CSR yang berbasis pada komunitas. Ini melibatkan beberapa domain berbeda, salah satunya antara lain meningkatkan lingkungan kerja, corporate social responsibility in workplace, di mana perusahaan menciptakan lingkungan yang adil dan etis bagi karyawan. Yang kedua, perusahaan terlibat dalam filantropi corporate atau corporate philanthropy dengan memberikan dukungan kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, perusahaan mendukung komunitas penghasilan rendah, serving low income communities dengan menyediakan produk layanan yang terjangkau bagi mereka. Perusahaan juga terlibat dalam pemasaran penyebab atau
cause marketing, dan yang terakhir pemasaran sosial atau social marketing untuk menciptakan nilai bagi komunitas di mana mereka beroperasi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah corporate social responsible in the workplace. Salah satu aspek penting CSR di tempat kerja adalah menciptakan lingkungan kerja yang berlaku adil dan etis setiap karyawannya sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Hal ini membuat terciptanya keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, serta mengembangkan karyawan melalui pelatihan dan kemajuan secara khusus untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan di tempat kerja. Perusahaan biasanya fokus pada area berikut. Yang pertama, gaji yang adil, keseimbangan kerja dan kehidupan karyawan, keberagaman atau diversity. Gaji yang adil atau fair compensation, upah yang ditawarkan kepada karyawan sesuai dengan norma industri yang memenuhi kebutuhan hidup dasar. Keseimbangan kerja dan kehidupan karyawan, work-life balance, memastikan karyawan dapat mengalokasikan waktu untuk aspek lain dalam hidup mereka, misalnya keluarga, minat pribadi, sosialisasi, atau kegiatan rekreasi. Yang ketiga, keberagaman atau diversity. Tanggung jawab sosial perusahaan yang baik harus menghindari diskriminasi atau perbedaan buatan berdasarkan faktor seperti ras, etnis, agama, dan budaya. Yang keempat, lingkungan kerja yang aman dan sehat, a safe and healthful, yang melindungi karyawan dari kekerasan di tempat kerja, penyakit yang terkait pekerjaan, yang terkait kerja. Yang terakhir, pengembangan karyawan atau employee development. Dengan mengelola sumber daya untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan perusahaan dapat membantu karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka, mengembangkan potensi mereka yang ada dalam diri, dan menciptakan tujuan karir yang lebih tinggi. Ini juga meningkatkan kepuasan karyawan untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dan karyawan. Implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan di tempat kerja tidak dapat dicapai hanya manajemen perusahaan. Hal ini harus mencerminkan kebutuhan dan preferensi karyawan serta memastikan bahwa karyawan terlibat dalam upaya permasalahan meningkatkan lingkungan kerja. Menciptakan budaya perusahaan yang hebat yang mencerminkan nilai-nilai sosial dapat memberikan manfaat bagi perusahaan yang mendukung inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Yang berikutnya adalah corporate philanthropy. Filantropi perusahaan merujuk pada tindakan perusahaan memberikan kembali kepada masyarakat melalui sumbangan, amal, dan inisiatif. Ini adalah tren yang semakin berkembang di kalangan perusahaan yang percaya bahwa terlibat dalam tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya hal yang benar untuk dilakukan, tetapi juga menguntungkan bagi bisnis mereka. Perusahaan seperti The Body Shop, Smith and Hawken and Newsman Own adalah contoh organisasi yang telah merangkul filantropi perusahaan yang menjadikannya bagian penting dari perusahaan mereka. Newman's Own, sebuah perusahaan saus salad yang telah berkembang menjadi bisnis sukses, memberikan sebuah keuntungan dari royaltinya untuk program pendidikan amal di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan di atas telah menyumbangkan keuntungan dan royalti mereka ke program pendidikan dan amal di seluruh dunia. Memberikan dampak positif bagi masyarakat tak terkecuali juga di Indonesia. Contoh lain adalah perusahaan makanan cepat saji seperti McDonald's adalah perusahaan yang berfokus pada filantropi perusahaan, khususnya di bidang kesehatan dan keluarga di seluruh Indonesia. Mereka telah mendirikan Ronald McDonald's House, Family Rooms, Care Mobiles, and House Charities untuk mendukung keluarga dan anak-anak yang membutuhkan di seluruh dunia, tak terkecuali juga di Indonesia. Secara keseluruhan, filantropi perusahaan merupakan aspek penting dari pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial, di mana perusahaan menciptakan nilai bagi masyarakat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat juga. Yang berikutnya adalah serving low income communities atau
pelayanan kepada masyarakat berpendapatan rendah. Penting dalam pemasaran bertanggung jawab sosial untuk berpenghasilan rendah, ini adalah perusahaan melakukan inovasi untuk menciptakan sebuah produk yang terjangkau dan berkualitas. Beberapa perusahaan telah berhasil menerapkan strategi ini, seperti salah satu contohnya adalah Nokia. Kita tahu bahwa perusahaan Nokia mengirimkan staf pemasaran, penjualan, dan staf rekayasa mereka dari kelompok telepon untuk masuk menghabiskan waktu seminggu di rumah orang di pedesaan Cina, Thailand, dan Kenya untuk mengamati bagaimana mereka menggunakan telepon. Dengan cara itu, dengan mengembangkan telepon, mereka dapat mengembangkan telepon dengan harga yang sangat murah dan berfungsi dengan tepat. Nokia telah mempertahankan kepemimpinan pangsa pasar di beberapa bagian di Afrika dan Asia, meskipun telah terlampaui oleh merek lain di beberapa bagian luar dunia yang telah berkembang. Pelayanan ke masyarakat berpendapatan rendah juga dapat memberikan manfaat bagi upaya pemasaran di pasar berpendapatan tinggi melalui inovasi yang terbaik, yang mengadopsi solusi sukses dari pasar berkembang untuk menciptakan produk yang lebih murah di pasar yang maju. Kaos marketing, pemasaran berbasis penyebab, dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Program pemasaran ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, membangun citra merek yang berbeda, memperkuat ikatan konsumen, meningkatkan citra publik perusahaan, menciptakan kebaikan, meningkatkan semangat internal, mendorong penjualan, dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Studi menunjukkan bahwa konsumen memiliki pandangan yang lebih positif terhadap perusahaan yang mendukung penyebab, dan banyak dari mereka membeli produk yang terkait dengan penyebab tersebut. Seperti contoh halnya sepatu Tom's Shoes yang lahir dengan janji untuk mendonasikan sepasang sepatu kepada anak yang membutuhkan setiap kali terjual sepatu. Dikenal dengan sumbangan sepatu satu untuk satu. Telah mengembangkan program ini lebih luas dan beragam yang menempatkan sepertiga dari laba bersih mereka ke dalam dana sumbangan perusahaan. Dan yang terakhir, social marketing. Social marketing adalah disiplin pemasaran yang diperkenalkan oleh Philip Kotler dan Gerald pada tahun 70. Tujuan dari social marketing ini adalah untuk mengembangkan perubahan perilaku yang ditunjukkan guna memperbaiki kesehatan publik, keamanan, lingkungan, dan komunitas untuk menjadi lebih baik. Seperti berolahraga lebih banyak dan makan lebih baik. Dan untuk mengubah perilaku masyarakat demikian, social marketing dilakukan oleh organisasi nirlaba atau pemerintah dan tidak terkait langsung dengan kegiatan bisnis tertentu. Seperti contohnya sebelah kiri kita lihat perusahaan Coca-Cola memperkenalkan botol aluminium edisi terbatas yang dapat dikoleksi dengan sebesar 250 mili yang diberi nama Polar Bear. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan pesan tentang kesadaran lingkungan, bahwa botol ini dirancang meningkatkan konsumen, pentingnya menjaga lingkungan dan perlindungan satwa liar, terutama beruang kutub di kutub utara. Next, saya akan lempar ke Pak Abdi. Bagian sustainable, memiliki fokus on corporate social responsibility. Silakan Pak Abdi. Terima kasih Pak Tom. Kami lanjutkan Abdi Kalik Ginting untuk materi Sustainability Focus Corporate Social Responsibility. Keberlanjutan adalah prioritas utama bagi banyak perusahaan besar karena mereka berupaya meningkatkan dampak jangka panjang dari tindakan mereka perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Minat konsumen terhadap produk ramah lingkungan telah meluas melampaui produk perawatan pribadi, makanan, rumah tangga, hingga mencakup sektor otomotif, energi, dan teknologi. Banyak konsumen lebih memilih membeli produk dari perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Budaya ramah lingkungan telah menjadi arus utama
di mana konsumen menggunakan perangkat digital untuk belajar tentang lingkungan dan berbagi pengalaman ramah lingkungan. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang lebih tua lebih serius dalam menjalankan tanggung jawab terhadap lingkungan dibandingkan konsumen yang lebih muda. Permasalahan lingkungan juga mempengaruhi desain produk dan manufaktur, dan banyak perusahaan mencari cara untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, Levi Strauss menemukan solusi kreatif untuk mengatasi masalah sampah botol plastik. Konsumen semakin mencari informasi tentang catatan tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai perusahaan mana yang harus didukung. Ini termasuk membeli produk, berinvestasi di perusahaan, dan memilih tempat bekerja. Sebagai contoh, kami bisa sampaikan tentang Levi's ini. Levi's adalah suatu perusahaan yang memproduksi blue jeans. Perusahaan ini pada tahun 1906, di mana terjadi gempa bumi di San Francisco, tetapi perusahaan ini tetap memberikan gaji kepada karyawannya. Inilah yang disebut dengan fairness kepada karyawan, keadilan, karena memang first major yang terjadi sebagai dampak gempa bumi di San Francisco pada saat itu. Bukan itu saja, Levi Strauss juga adalah perusahaan yang terkenal dengan produk yang dikeluarkan ramah lingkungan. Tahun 2006, Levi Strauss mengeluarkan yang namanya Eco Jeans, yang mana betul-betul jeans ini diproduksi dari proses produksinya, bahan bakunya yang ramah lingkungan. Levi Strauss terkenal dengan visi dan strateginya untuk environmental sustainability. Namun mengkomunikasikan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi tantangan karena perusahaan mungkin menghadapi kritik ketika mereka mempromosikan inisiatif lingkungan hidup. Semakin besar komitmen suatu perusahaan terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, semakin banyak dilema yang mungkin mereka hadapi. Meningkatnya minat terhadap keberlanjutan telah menyebabkan terjadinya greenwashing, yaitu penyesatan informasi tentang produk yang dibuat yang dikatakan adalah ramah lingkungan. Sebuah studi menemukan bahwa banyak produk yang dianggap ramah lingkungan berfokus pada manfaat ramah lingkungan, namun mengabaikan informasi tentang dampak buruk terhadap lingkungan. Hal ini menyebabkan konsumen mendekati klaim lingkungan dengan skeptisme yang sehat. Mereka tidak bersedia mengorbankan kinerja dan kualitas produk, serta belum tentu bersedia membayar harga mahal untuk produk yang benar-benar ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan bisa lebih mahal karena bahan-bahannya mahal, biaya transportasinya lebih tinggi untuk volume pengiriman yang lebih rendah. Patagonia adalah contoh perusahaan yang menjadikan keberlanjutan sebagai fokus utama aktivitasnya. Kemudian tentang balancing social responsibility and corporate profitability, kami serahkan kepada Pak Fakri Reza. Silakan Pak Fakri Reza. Baik, terima kasih Pak Abdi Ginting. Terkait dengan balancing social responsibility and corporate profitability, praktik bisnis seringkali menimbulkan dilema etika dan beberapa praktik jelas-jelas tidak etis atau ilegal. Hal ini termasuk penyuapan, pencurian rahasia dagang, iklan palsu, penetapan harga, dan praktik diskriminatif. Namun, ada beberapa kasus di mana sulit untuk membedakan antara praktik pemasaran normal dan perilaku tidak etis.
Developing ethical marketing communication atau marketing komunikasi adalah bidang yang menghadapi dilema etika. Karena pengiklan kadang-kadang mendorong batas-batas apa yang dianggap etis dan legal untuk menerobos kekacauan penyampaian pesan. Seperti contoh, industri sereal yang telah dikritik selama bertahun-tahun karena upaya pemasarannya ditujukan kepada anak-anak. Jadi kritikus khawatir bahwa daya tarik tinggi yang ditampilkan oleh karakter animasi yang mengemaskan akan membebani pertahanan anak-anak dan membuat mereka menginginkan serial bergula atau sarapan yang tidak seimbang. Pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial memerlukan penargetan yang tidak hanya melayani kepentingan perusahaan, tetapi juga kepentingan mereka yang menjadi sasarannya. Managing Customer Privacy. Informasi pribadi konsumen seperti nama, alamat, lokasi, dan perilaku pembelian seringkali ditangkap dan digunakan oleh perusahaan untuk tujuan pemasaran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai sejauh mana perusahaan mengumpulkan informasi dan potensi keuntungan yang tidak adil. Meskipun konsumen pada umumnya mengetahui alat online yang melacak kebiasaan belanja mereka, mereka masih mengkhawatirkan tingkat informasi yang dikumpulkan. Penggunaan teknologi geolokasi memungkinkan perusahaan melacak rutinitas dan pergerakan sehari-hari konsumen di dalam toko retail yang memicu keberatan dari beberapa konsumen. Meningkatnya jumlah data digital yang tersedia bagi pengiklan dan pemasar menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen, menyebabkan sebagian orang menolak mengungkapkan informasi pribadi secara online. Namun, banyak konsumen mungkin tidak menyadari sejauh mana informasi mereka diberikan atau merasa tidak punya pilihan. Misalnya, ketentuan kecil dalam perjanjian, smartphone mungkin memberi wewenang kepada layanan pihak ketiga untuk melacak setiap pergerakan mereka. Secara keseluruhan, kekuatan manajemen basis data di era internet menimbulkan kekhawatiran mengenai privasi konsumen. Meskipun pembuatan profil data online dapat memberikan wawasan berharga bagi perusahaan, penting untuk mencapai keseimbangan antara pemasaran yang ditargetkan dan menghormati hak privasi konsumen. Oke, begitu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.